Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan selamat datang di segmen Setup Show Off, segmen yang udah pasti selalu ditungguin dan paling banyak requestnya di channel ini. Untuk Setup Show Off kali ini temanya adalah work from home, jadi bakalan ada 5 setup yang menurut gua ini kayaknya asik banget buat produktif di rumah, buat work from home ataupun untuk study from home. Oke, tanpa perlu berbasa-basi lagi, langsung aja kita mulai Setup Show Off. Ini dia setup pertama dari Patrick Damario. Ini setup yang menurut gua asik banget sih buat produktif di rumah aja. Semuanya ini dia bilang ada di dalam kamar tidurnya, yang berarti ini emang nikmat banget untuk nggak pergi kemana-mana. Semua hiburan ada di sini. Ada PC dengan spek yang termasuk tinggi. PC ini juga connect ke TV untuk nonton Amazon Prime, dan TV ini juga terhubung ke PS4, lalu ke Nintendo Switch. Setup PC-nya di sini kelihatan cukup clean meski mejanya itu tipenya kebuka gitu ya. Bahkan di bagian belakangnya ini nggak kusut-kusut juga kabelnya. Di sebelah TV itu masih ada konsol yang cukup jadul, ada PS1, PS2, PS3, dan nggak cuma itu aja, masih terdapat setup workspace di bagian semua itu. Di sini kelihatan tempatnya lebih berasa serius. Tapi meskipun serius, tetap harus majang foto-foto K-pop artis biar kerja tuh lebih semangat kali ya. Ada dua laptop di sini, ada MacBook Pro 2018, gokil. Dia di sini bisa bilang kalau kerjaan editing videonya emang lebih sering pakai Final Cut Pro X. Tapi masih ada ROG Strix Car 3 yang ini katanya buat desktop replacement ketika dia kuliah di luar negeri. Tapi harusnya sekarang jadi harus kuliah di rumah dulu ya. Terus masih ada iPad juga, ya pokoknya ini flexing maksimal lah. Setup kedua dari Rizky Octavian. Yang keren dari setup ini tuh soal pemilihan warnanya yang sangat terkonsep ya. Semuanya biru, hitam, dan hampir match semua. Yang nggak match dari warna birunya paling adalah soal PC-nya yang pakai kubu merah ya. Kalau biru ya harusnya konsisten gitu, pakai Intel gitu, bukan pakai Ryzen. Iya, abis ini gue digebukin fanboynya AMD ya. Oke, gue bisa bilang ini bisa jadi setup untuk kerja di rumah. Karena di sini monitornya udah siap banget, monitor yang digunakan ultra wide, siap untuk multitasking, selain itu juga rapih. Andai aja ada webcam di sini, nggak malu-maluin kalau lagi konkol saat WFH. Dan kalau kebutuhan entertainment di rumah, ultrawide pastinya asik untuk nonton film, apalagi film yang rasionya udah 21:9. Yang paling oke dari setup ini emang soal kerapihannya. Sama seperti tadi, meski tipe mejanya itu terbuka, kabel-kabel di sini diatur dengan sangat baik. Dan jadi nggak terlalu kusut di bagian belakang ataupun bawahnya. Bisa dicontoh banyak orang kalau emang seneng dengan gaya yang simple, rapi, dan gak neko-neko untuk produktif. Setup ketiga dari Salvareza Ahmad. Masih dengan setup work from home, tapi lebih tepatnya punya dia ini adalah study from home karena masih anak kuliahan. Setup ini emang sengaja dia buat biar bisa betah belajar di rumah. Jadi langsung mulai rapi-rapi, nata-nata lighting, pasang LED strip, dan rapi-rapihin semuanya sampai akhirnya dia lupa kuliah. Enggak gitu. Space mejanya cukup luas di sini, jadi emang harusnya akan enak kalau dia harus sambil buka-buka buku pas lagi kuliah online. Di sini dia juga nggak menggunakan PC, tapi menggunakan laptop sebagai desktop replacementnya. Meski terlihat rapi, di area laptopnya ini masih ada kabel-kabel yang kesana kemari ya. Tapi dapat diwajarkan mengingat laptop pastinya akan dilepas pasang, alias nggak diem di situ-situ aja. Cuma kalau di bagian mejanya, di bagian monitor tepatnya, ini hampir sempurna. Kalau pagi, setup ini juga cukup seger karena jendela kamarnya bisa terkena sinar matahari pagi. Space meja ini juga jadi lebih luas berkat keyboardnya yang 60%, ditambah wireless pula sehingga membuat kesan semakin clean lah. Kalau lagi gabut di rumah, emang sebaiknya beres-beres setup. Siapa tahu bisa lebih produktif karena suasana jadi kelihatan lebih fresh. Daripada waktunya cuma dihabisin untuk ke kamar mandi dan ngabisin sabun aja. Buat sering-sering cuci tangan maksudnya, sekalian mandi. Setup keempat dari Sasono Pamungkas. Setup ini emang digunakan untuk pekerjaannya sebagai freelance designer. Jadi otomatis kerjaannya tuh emang lebih sering di rumah ya. Tapi di sini dia menggunakan laptop. Jadi kalau suatu saat ada perlu presentasi ke klien itu dia masih bisa bawa.
Lighting di sini oke, dia cuma nyamain dengan wallpapernya. Saran gue sih kalau misalkan mau begini pakai LED strip yang emang bisa sync ke monitor aja. Salah satu contohnya mungkin NZXT Hue atau di Philips juga ada kalau misalkan lu mau cari. Jadi kalau suatu saat lo ganti wallpaper nggak kebingungan gitu. Setup ini sih kelihatan emang meja kerja atau belajar banget ya. Dan kalau dilihat di atas ini setup juga clean-clean aja, cuma di bagian bawahnya aja yang nggak rapi. Nggak masalah sih kalau gue, karena gue juga begitu orangnya. Pajangan-pajangan di sini juga unik-unik ya, jadi pas aja gitu dengan wallpaper dan lightingnya juga. Sisanya sih setup ini cukup simple, agak mainstream, tapi gue suka aja dengan penataan lightingnya. Dan ini dia setup yang terakhir kali ini dari Durex Inferi. Kalau yang ini setupnya biasa dijadiin tempat untuk ngerjain recording musik plus kegiatan editingnya. Bisa dilihat di sini kalau konsepnya itu padat banget dan bener-bener kelihatan tempat yang serius untuk bekerja. Dual monitor, ultra wide plus monitor TV besar. Peralatan audionya juga sangat serius seperti speaker Yamaha, Focusrite, dan aksesoris pendukung lainnya untuk kebutuhan audio. PC-nya terletak agak jauh dari mejanya ya. Kayaknya dia masih tetap pingin PC-nya tuh yang nyala-nyala ini bisa kelihatan. Speknya masih pakai Core i5 6600K dengan RX 980. Fokus untuk audio emang bakalan lebih banyak ke RAM dan juga SSD. Harddisk yang banyak ini gue rasa untuk nyimpen arsip dan musik bank yang ia miliki. Biasanya musik banknya bakalan banyak banget nih kalau untuk produksian musik kayak gini. Setup ini sebenarnya rapih, cuma emang rame aja sampai sepadat ini. Untungnya keyboardnya ini kecil, jadi masih ada space yang lumayan luas meskipun mejanya berasa penuh banget. Dan semua ini ada di kamar, jadi benar-benar bisa fokus untuk kerja dari rumah. Oke, itulah dia kelima setup yang udah tayang untuk episode kali ini. Buat kalian yang mau ikutan juga setup show off, caranya gimana? Caranya itu ada di kolom deskripsi di bawah dan juga di end card video ini. Buat kalian yang udah kirimin tapi belum ditayangin di setup show off, tenang aja karena setup kalian mungkin akan ditayangin di episode-episode berikutnya. Tergantung itu memang gue lagi nyari temanya seperti apa, atau memang kebetulan lagi ada match dengan temen-temen yang lain gitu temanya, atau mungkin gue memang lagi ngefilter aja karena memang cukup banyak setup yang masuk. Jadi sorry kalau misalkan semuanya nggak bisa ditayangin. Menurut kalian kira-kira setup siapa kali ini yang paling unik, paling keren, paling wah buat kalian? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar gaptek. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.